Kamu freelancer dan sedang pusing mengelola banyak project. Berikut saya share tips untuk bisa mengelola project sebanyak apapun. Halo, saya Afdal. Saya senang mau ngomongin soal pengembangan diri, industri digital, dan industri kreatif. Kali ini saya mau ngomongin soal project management. Kalau kamu yang nonton ini adalah freelancer, baik itu designer atau developer atau pekerjaan freelance lainnya, dan kamu sekarang saat ini sedang pusing mengelola banyak project, saya punya tips project management dasar untuk kamu bisa mengelola project sebanyak apapun. Salah satu tips yang bisa saya berikan adalah tentukan batasan dari kualitas yang ingin disampaikan kepada klien. Kebanyakan masalah yang dihadapi oleh freelancer adalah project yang sudah diterima tidak jelas batasannya kapan project ini akan selesai. Nah, masalah ini membuat project yang sudah diterima itu selalu ada revisi dan tidak pernah ada titik temu sehingga project yang dikerjakan tidak pernah ditutup. Nah, salah satu agar hal ini tidak terjadi adalah ketika mulai menawarkan project atau membuat proposal, tentukan batasan kapan project ini bisa dinyatakan selesai atau ditutup. Misalnya contoh, kamu adalah seorang web developer. Kamu menerima project untuk membuat landing page. Jadi landing page ini ditujukan untuk memasang iklan di Facebook sehingga audiens yang masuk bisa diarahkan ke WhatsApp untuk melakukan pembelian. Berarti sudah jelas objektif dari landing page yang kamu bikin adalah konversi. Nah, dari situ kamu sudah bisa rumuskan batasan apa yang harus dibuat agar project ini dinyatakan selesai. Contohnya, dalam satu project landing page tersebut terdiri dari 6 section mulai dari intro sampai call to action. Atau kamu bisa menjanjikan untuk menambahkan fitur Facebook Pixel atau menambahkan WhatsApp API. Jadi ketika semua itu telah bisa dinyatakan selesai, maka project itu bisa kamu tutup dan kamu bisa move on ke project berikutnya. Tips yang kedua, tentukan batasan waktu. Ketika kamu menawarkan project ke klien, ada satu aspek yang biasanya selalu dibutuhkan klien, yaitu timeline. Kapan project ini selesai? Nah, jika kamu ingin mengelola banyak project sekaligus, maka kamu harus pintar-pintar mengelola manajemen waktu ini. Misalnya kamu adalah freelancer dan mengerjakan project seorang diri, maka mungkin kamu akan kesulitan untuk mengerjakan 2 project dengan deadline yang bersamaan sekaligus. Untuk itu, kamu perlu mengatur waktu di mana kamu bisa mengerjakan satu project terlebih dahulu, setelah itu lanjut ke antrian berikutnya ke project kedua. Nah, di sini untuk project kedua tentu kamu harus menjanjikan waktu yang lebih lama kepada klien karena kamu membutuhkan waktu untuk mengerjakan project yang pertama. Nah, disinilah proses negosiasi sebelum project deal sebenarnya terjadi. Kamu jangan sesumbar untuk menjanjikan waktu ini terlalu cepat dan memberikan ruang untuk kamu bisa bekerja lebih fleksibel. Sebagai freelancer yang mengerjakan project seorang diri, salah satu sumber daya yang terbatas yang kamu punya adalah waktu. Jadi kamu tidak bisa menambah waktu yang kamu punya. Kamu cuma punya waktu 24 jam sehari yang kamu butuh, yang kamu potong nanti untuk makan, istirahat, dan tidur. Nah, untuk itu kamu perlu menentukan skala prioritas dari project yang kamu terima. Katakan kamu sudah menerima project A dengan waktu 1 minggu. Nah, ketika ada project B masuk yang waktunya juga 1 minggu, otomatis kamu harus menambahkan waktu 1 minggu lagi untuk menyelesaikan project A terlebih dahulu, baru kamu masuk ke project B. Nah,
Proses penentuan waktu ini dapat dijadikan dasar ketika kamu bernegosiasi dengan klien gitu. Ketika klien telah menerima proposalmu dan melakukan negosiasi untuk pengurangan harga, kamu bisa menjadikan indikator waktu ini sebagai bahan untuk mengurangi harga project, sehingga kamu bisa meletakkan project ini pada prioritas terakhir. Ataupun sebaliknya, jika project yang kamu tangani sedang padat dan klien merasa project yang dia berikan itu sangat urgent, maka kamu bisa memberikan charge lebih untuk memotong antrian dari project yang ada. Faktor ketiga yang perlu diperhatikan agar kamu bisa menerima project tidak terbatas adalah biaya. Ketika kamu mengerjakan project seorang diri, mungkin kamu tidak terlalu perhitungan dengan jam kerja. Mau lembur atau mau tidak lembur itu kamu yang tentukan sendiri. Tapi ketika kamu tidak bisa mengerjakan dua buah project secara bersamaan, maka kamu harus menyewa waktu orang lain, bisa itu bentuknya karyawan atau kamu lempar lagi ke freelancer lain. Kamu perlu menentukan batas minimum biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu project, sehingga ketika nanti kamu harus mengerjakan dua project secara bersamaan, budgetnya akan cukup untuk membuka kemungkinan kamu melempar ke freelance lain atau kamu meng-hire seorang karyawan untuk membantu kamu. Itulah 3 tips sederhana bagaimana kamu bisa menerima project yang jumlahnya tidak terbatas. Nah, untuk tips-tips lainnya mengenai pengembangan diri, industri kreatif dan industri digital, kamu bisa subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya.